A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Saat ini kita bisa podcast diskusi tentang Al-Quran, yang pada pagi hari ini kita mengambil tema istiqomah. Seperti biasa, narasumber kita pada pagi hari ini guru kita Bapak Dr. Anus Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Namun sebelumnya mohon kepada seluruh penonton untuk like, subscribe, share. Semoga bermanfaat apa yang nanti disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Anus Kiai Najamuddin Siddiq, karena untuk mendukung program ini supaya bisa mendunia, supaya bisa banyak orang kenal dengan Al-Quran, sehingga pahala jariahnya mengalir terus-menerus untuk kita semuanya. Seluruh pendengar, pembaca, penonton dimanapun juga, mohon kiranya subscribe, like, share acara ini untuk mendukung juga dakwah podcast Majelis Taklim Nurun ala Nur ini. Baik, berikutnya untuk memandu acara kita saat ini, narasumber kita alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Mahnun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Elang Bahrudin. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Ya, baik, selanjutnya untuk berjalan lancarnya podcast kita pada pagi hari ini, kami silakan kepada Ustaz Elang Bahrudin untuk memulai diskusi Al-Quran kita bersama guru besar kita Bapak Dr. Anus Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Ustaz Elang Bahrudin kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamul bayan. Pagi ini kita akan mendiskusikan bersama guru kita, karena guru kita ini kalau diskusi harus ada ayatnya gitu Pak ya. Nah, tema kita tentang istiqomah. Betapa banyak orang itu sudah hampir sukses sebetulnya, tapi karena satu hal, yaitu tidak istiqomah, gagallah dia. Oleh karena itu, kita penting untuk mengetahui bagaimana istiqomah itu dalam perspektif Al-Quran. Nah, kita ikuti pengantar dari guru kita. Nanti mungkin ada sesi diskusi sedikit tentang istiqomah. Silakan Pak Kiai menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kan kita akan lihat dulu bagaimana mulianya orang istiqomah itu. Mari kita lihat suratnya 46 ayatnya 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi ini Allah ngasih tahu kepada orang-orang yang istiqomah ya. Arti istiqomah itu orang-orang yang continue terus ibadahnya. Kalau sholat continue, infak continue, ngaji continue, tahajud continue. Ya, hadiah pertamanya di dunianya Pak, nggak sedih. Berarti kalau nggak sedih dong, bahagia, gembira, senang.
Anti galau ya. Iya, anti galau tuh. Dan udah jelas kalau dia meninggal surga. Jadi kalau dia meninggal nih, ya tinggal dia pindah aja ke tempat yang lebih baik lagi kan. Itu bagi orang yang istiqomah. Kita lihat lagi surat per 1 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah yang lebih baik perkataan? Dulu. Nah, jadi ini juga coba Allah kan sesungguhnya siapa saja orang-orang yang istiqomah, yang kontinu ibadahnya, kontinu amal solehnya, masih di dunia ini datang malaikat. Malaikatnya itu ngasih kabar gembira. Kabar gembiranya nggak kaleng-kaleng. Surga milik kamu coba. Sama Pak. Jadi Jangan kamu takut. sama. Jangan kamu sedih. Nah, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Surga. Berarti enak bener dong istiqomah. Berarti kalau dalam dunia ini orang itu masih ada keluh kesahnya, resah, itu berarti ibadah Belum istiqomah. ibadahnya belum Belum istiqomah. istiqomah. Nah, yang lebih menyenangkan lagi di ayat 31. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah katakan kami, Allah berarti dan malaikat nih. Kamilah pelindung kamu di dunia. Kamilah nanti akan mengabulkan keinginan kamu di dunia dan keinginan kamu di akhirat. Ini sebagai hadiah dari Allah ya. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi orang istiqomah itu mulia sekali itu. Nah, cuman masalahnya sekarang bagaimana supaya bisa menjadi orang yang istiqomah itu? Supaya menjadi orang istiqomah itu ya dakwah dia. Itu di ayat 33-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi apa yang pertama kalau ingin istiqomah itu? Dakwah. Ngajak orang. Dakwah tidak mesti berarti dia jadi ceramah kan? Ngajakin orang ngaji. Ayo di sana ada pengajian lo. Nyebar undangan juga pakai ya? Iya. Undangan pengajian. Nyebarin undangan pengajian, nyebarin undangan Zoom. Itu kan dakwah itu. Ya tidak mesti di mimbar. Syukur-syukur kalau dia bisa di mimbar, memberi orang itu lebih bagus lagi itu. Nah, tapi bukan itu saja. Ada lagi yang kedua. Apa yang kedua? Ayat selanjutnya, Mas Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 1 ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi teman yang setia. Nah, jadi syarat istiqomah yang kedua harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang jahat balas baik, orang jahat balas baik. Nah kadang-kadang orang mengatakan ya enak dia dong,
Dia udah ngata-ngatain kita, udah nyuri kejahatan kita, mau kita maafin. Ya itulah kalau mau istiqomah. Orang baik dibalas lebih baik. Itu kalau mau istiqomah itu. Kayaknya sifat-sifat yang ini di ayat lain ada juga, Pak. Oh banyak, sampai 4 kali itu. Saya sering 4 kali itu. Oh banyak sekali itu. salah tolak kejahatan. Balas kejahatan kebaikan, balas kejahatan kebaikan. Jadi Pak, untuk kehidupan kita di era modern seperti ini ya, di mana banyak orang itu gampang balas dendam, ya. Terus akhirnya bunuh diri macam-macam. Memang belum ketemu obat itu. Betul. Begitu baca ayat ini, balas Obatnya ini. kejahatan dengan kebaikan, itu keluarga juga jadi akur, Pak. Waduh. Dan saya perhatikan juga memang orang-orang yang maju ya, kita misalnya apa dia di pemerintahan atau mana, itu orang maju itu orang membalas kejahatan kebaikan. Banyak sekali kan. Kalau dia membalas kejahatan kebaikan, aduh dia sukses dia. Tapi untuk ini barangkali ada tipsnya atau syaratnya bagi ayat. Nah, sebelum ke syaratnya, ini kan syaratnya nih kan yang kedua nih. Masih ada lagi yang ketiga syaratnya. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Nah, jadi mesti sabar juga. Sabar ya. Emang sabar itu pahala paling tinggi itu. Nah, cuman kan kadang-kadang orang ya kalau misalnya dia tidak ngaji kan, wah kita ini udah sabar katanya. Kurang apa kita sabarnya? Masa kita mau sabar terus? Katanya. Sabar kan ada batasnya. Iya, nah tambah lagi kompor gasnya. Sabar ada batasnya. Padahal itu sabar itu gak ada batasnya. Pahalanya juga tambah batas juga. Nah makanya Allah katakan yang nomor 4 nih. Gimana supaya kita ini kalau ada orang yang ngomporin kita atau ada orang yang membuat kita jadi tidak sabar, atau membuat kita menjadi enggak balas kejahatan baikan, atau membuat kita ini dakwanya terganggu, kamu katanya apalah kamu mau ceramah mau ini. Nah padahal itu kan salah kan, suruh dakwah itu kan Allah yang nyuruh kan. Nah itu makanya di yang keempat ini paling penting juga nih yang keempat nih. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi kalau ada kompor gas atau orang bisik-bisikin, masa kamu digituin katanya. Wah, kalau saya sih wah nggak terima itu. Baca aja kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kan ajaran dari Allah nih. Berarti kalau dia mau istiqomah nih. Ya. Jadi pelajarannya langsung dari Allah, Pak. Iya, betul, betul. Untuk belajar istiqomah. Luar biasa. Berarti Pak Kiai bisa dibilang ini korelasinya hati terus mungkin sebagai hati juga ke perbuatan. Ya, betul. Karena gini, jadi manusia itu ya, sifat manusia itu sudah Allah kasih tahu nih. Misalnya dia udah baik, udah nampil ke puncaknya, Goyang. ya itu yang kita katakan orang, misalnya orang yang udah kiai, jemaahnya banyak, udah diangkat, tahu-tahu, ya itu. Padahal itu kan cuma ucapan aja tuh. Nah makanya Allah kasih tahu sifat manusia itu. Coba lihat di surat 17 ya. 17, 78 sampai 82. Ayat 78 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh
Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat yang keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nah, jadi ini kan Allah kasih tahu nih, itu jawabannya kan 5 waktu nih. Ya, sholat ya. 5 waktu. Waktu. Udah 5 waktu, jalankan tahajud. Tahajud nih. Udah tahajud, dia baca juga doanya. Udah dia baca doanya, tahajud itu, dia dapat hadiah. Waduh, nanti dia akan diberikan hidupnya benar, Sultanan Nasiro, kekuatan menolong, dan nanti apa yang benar-benar datang kepadanya, sifat-sifat buruk hilang kan. Tambah lagi dengan ngaji obat kan. Tapi ini obat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, tapi kalau dia tanpa istiqomah, lihat ayat selanjutnya coba. Di 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia timpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah, kalau tanpa istiqomah jadi begini nih. Udah naik, cus tuh. Dan ya dia juga kalau nggak istiqomah suka putus asa, mengeluh kan. Nah, kalau misalnya terus-menerus dia dapat kemuliaan, terus dia, tapi kalau dia sedikit saja ada ujian, tapi sebetulnya orang yang dapat ujian, dia begitu, kalau dia kembali istiqomah, naik lagi itu. Karena bagi Allah itu nggak melihat orang itu masa lalu orang kan. Yang melihat masa lalu orang itu kan manusia. Bagi Allah nggak melihat masa lalu orang. Dia melihat masa depan kamu. Kalau kamu istiqomah, kamu baik, kamu akan maju terus. Kamu Ya, amal kamu. Tadi bisa dijelaskan dikit tentang kekuatan yang menolong gimana? Sultanan Nasir. Kekuatan yang menolong itu misalnya begini nih. Ya, kita misalnya sesuatu hal ini tidak mungkin menurut logika nih. Ya. Misalnya kita membangun sesuatu nih, udah lihat biayanya gede, terus waduh dari Kita mana? siapa, kan Kita nih siapa nih? Kita ini anak orang susah, apakah bisa nih? Tapi dengan dia istiqomah, semuanya nanti akan Allah tunjukin nih. Nah, itu Sultanan Nasir itu. Ditolong ya. Ditolong oleh Allah. Misalnya nih, Sultanan Nasir juga ada mau jahatin dia, ada mau jahatin itu, jadi selamatkan Allah, dia nggak ada. Coba kan gitu kan? Padahal kita kan nggak tahu kan? Atau lagi Sultan Nasir lagi, misalnya dia pingin ini nih, pingin sesuatu, misal contohnya nih, pingin madu asli. Terdatang. Tahu dikirim orang madu kan? Kita kan nggak mungkin kita ngomong, oh ada nggak madu asli minta bangunin kan? Sama juga merendahkan Quran kan itu kan? Tahu orang kirim. Jadi itulah Sultanan Nasiro itu. Bahkan belum terucap sudah dikirim. Sudah dikirim. Dan kita juga diarahkan kepada orang kenal sama orang yang baik. Nah, orang yang baik ini juga yang dia generous person, yang orangnya suka bantu orang, suka nolong orang. Kan yang menjadikan kita kenal sini siapa kalau enggak Allah kan? Itu Sultanan Nasir. Oh, itu. Ketika orang menyantuni kan berarti itu bisa nolong kan? Oh, sangat sekali itu. Dan doa anak-anak juga itu tuh sangat nolong sekali. Doa anak-anak, doa orang-orang yang tunanetra, tapi kita disebut sini nggak sebut tunanetra, sebutnya DTP, Destiny to Paradise atau ahli sorga itu kan. Itu doa-doa orang fakir miskin itu, waduh, jangan dianggap enteng tuh.
Termasuk doa-doa orang yang istiqomah tadi, Pak. Ya, doa orang istiqomah. Sebagai Sultan Nasido dia doa dikabulkan, semuanya lancar, semuanya mudah gitu. Jadi kalau misalkan ada orang ibadat, tadi dia istiqomah kan. Yang namanya kita kadang-kadang Allahu alam apa yang terjadi kadang-kadang sesuatu yang di luar nalar kita. Tapi dia misalkan ibadah tahajud 2 rakaat. Tapi malam itu mungkin dia lupa atau apa. Tapi bukannya dia ini nggak mau. Itu apa nilai di hadapan Allahnya apa? Nah, hebatnya itu tahajud itu ya. Misalnya satu saat nih, ya mungkin kecapean atau mungkin apa sehingga dia lost nih. Itu nggak dianggap loss. Tetap ada nilai. Itu ada hadis tuh saya baca tuh. Maksudnya hadis ini sore ini nggak dianggap loss gitu. Ya Allah. Nah makanya penting sekali ya kita itu. Berarti kalau misalkan dia masa hidupnya dia istiqomah terus sedekah, dia meninggal. Tapi itu dianggap Allah masih tetap ada nilai sedekah itu. Apa? Oh tetap ada nilai. Jadi sedekah itu dia akan nyambung terus itu. Misalnya dia nih sedekah nih, coba bikin suatu tempat nih, itu di ngajiin orang, disolatin orang, itu kan nyambung lagi nih. Jadi kan makanya kan orang meninggal nih, ini masih belum selesai amal ibadahnya, masih nyambung doa anak soleh, masih nyambung amal dia dulu, masih nyambung. Begitu nanti hari kiamat, stop semua. Ini doa-doa kita yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal itu masih nyambung gitu. Nyambung. Nah, cuman kadang-kadang ada suatu aliran mengatakan, ngapain doain orang? Lah, gimana ngapain doain orang kan? Lah Allah suruh malah. Di surat 47 itu kan. 47:19. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada pula sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Subhanallah. Jadi ini kan Allah yang suruh ini. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kalau kita misalnya sering itu tahlil itu, sebetulnya hari tahlil itu kan kalimat la ilaha illallah nih. Ini kan suruhan nih. Iya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis kamu tahlil, minta ampunlah kamu atas dosa-dosa kamu dan dosa-dosa orang yang beriman, laki dan perempuan. Salahnya di mana coba? Yang orang mengatakan, oh nggak usah doain anaknya doang. Enggak dong, Allah kok yang ngomong. Maksudnya orang yang beriman seluruh dunia, Pak? Ya seluruh dunia, siapapun juga yang beriman, laki perempuan. Apalagi kalau kita itu misalnya memang lagi taksiyah kan, Ya. dia orang beriman, wah itu doain itu. Jadi nggak ada sia-sia, misalkan ada yang meninggal mendoakan 7 hari sampai kadang-kadang ada yang 40 harian itu kan. Itu ada sebagian itu nggak ada manfaatnya itu. Nggak ada manfaatnya itu. Cuman memang angka 7 harinya, apa 3 harinya, 40 harinya nggak ada. Tapi kalau misalnya dia mau 3 hari, mau 7 hari, mau 10 hari, nggak ada masalah. Dia doain bapak ibunya ya nggak ada masalah. Nah, kembali ke istiqomah tadi, Pak Kiai. Orang-orang yang istiqomah tadi luar biasa ya, dapat balasannya dari Allah. Kemudian syaratnya juga Pak Kiai sudah sampaikan untuk kita semuanya. Yang tadi yang perlu kami tanyakan Pak Kiai, di Al-Quran yang berulang-ulang tadi Pak Kiai, yang membalas kejahatan dengan kebaikan itu. Oh Iya. coba lihat. Suratnya 22. Iya. 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik. Ini
2 kali kan? Balas kejahatan kebaikan. Kita lihat lagi 23 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Kita lihat lagi suratnya 28. Suratnya 28. Ayatnya dari 53 54. Bu Indah lagi. 28 Al-Qasas ayat 53 sampai 54. 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang musyrik. 54. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Sadaqallah. Jadi memang untuk orang itu mendapatkan pahala dunia, pahala akhirat itu, ya emang dia baca Quran nih. Ya kalau dulu orang baca Taurat, baca Injil ya. Tapi kalau kita sekarang kan baca Quran aja. Dia baca Quran, terus dia membalas kejahatan kebaikan. Dia juga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Itu balasannya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Insyaallah ya. 2 kali dia mendapatkan. Betul, dunia dapat, akhirat dapat. Nah, itu udah 4 kali tuh. Dari surat 43, 34 tadi, kemudian surat 13, 22, 24. 22, Jadi 24. diberi pahala 2 kali. Surat 23, 96, surat 28, 53, 54, sama tadi yang 41, 34 tadi itu. Nah, cuman untuk mendorong istiqomah itu, termasuk sebenarnya mendorong istiqomah itu sedekah juga itu. Mendorong kita istiqomah itu sedekah juga. Makanya kan di surat 9 ayat 99 itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab ada orang yang beriman kepada Allah dan hari mulia dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah. Kelak Allah akan memasukkan kepada surga rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallah. Jadi ini perkataan orang Arab. Tapi orang Arab ini baik, yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Jadi kata orang Arab ini bahwa infak sedekah itu, satu, supaya kamu dekat sama Allah. Kedua, dapat doa Rasul. Rasul loh, bukannya Nabi Muhammad aja. Berarti seluruh Rasul, baik Rasul yang 25 maupun Rasul yang Ustadz, Kiai, Habib, dia juga dapat tuh. Nah, Allah tambah, bukan saja itu, kata Allah, ada lagi, kamu masuk lingkaran orang disayang Allah. Masih ada lagi, kamu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa kesalahan kamu. Masya Allah. Jadi memang luar biasa ya. Hanya kalau orang itu istiqomah itu pasti dia infak sedekah itu. Kalau nggak ada infak sedekah nggak bisa istiqomah itu. Nah, kenapa juga nggak bisa juga istiqomah kalau nggak infak sedekah? Ini juga di surat 639 tuh. 639.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 63 ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, kamu jangan lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak. Kalau kamu sampai lalai, kamu jadi orang rugi. Nah, cuman gimana dong supaya kita jangan lalai ingat Allah ini, istiqomah. Kita juga nggak mau rugi juga. Nah, itu ayat selanjutnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat dan menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Nah, jadi Allah kasih tahu gimana supaya kamu ini bisa menjadi orang yang tidak rugi gara-gara punya anak, gara-gara punya jabatan, gara-gara banyak harta, tapi tetap aja dia nggak rugi, nggak mundur dia dari menyembah Allah. Allah bilang di ayat 10 dan 11 itu, coba kamu infakkanlah hartamu di jalan Allah. Jangan sampai nanti kamu sudah ngap-ngap antara hidup dan mati baru, ya Allah kalau tahu begini kenapa saya nggak bersedekah dulu. Allah katakan Kalau orang sudah nggak bisa lagi. mau sakaratul maut kan dia nggak tahu ya. Ya betul. Karena dia nggak bisa ngomong. Iya. Kurang ngasih tahu ya. Coba. Ya kan? Iya, itu rahasia ini kan. Siapa yang tahu kecuali Allah kan? Udah di ICU ya Pak ya. Iya. Udah di ICU coba. Kan kalau mengharapkan informasi dari dia kan nggak tahu. Nggak tahu. Allah yang ngasih tahu. Misalnya kita datang nih ke tante kita atau om kita, dia nggak bisa lagi ngomong. Kita bilang, oh, tante, yang mana tante? Sebetulnya dia dengar itu, kupingnya kan tapi nggak bisa. nggak bisa. Nah sekarang kita bertanya, apa sih maunya tante ini? Enggak. Coba jangan dulu aku dimatikan. Aku pengen bersedekah dulu supaya aku menjadi orang yang soleh. Soleh lagi coba. Berarti sedekah itu bikin orang soleh juga nih. Dan permintaannya bukan ibadah yang lain. Bukan. Cuma buat sedekah. Iya, nggak minta sholat, nggak minta umroh, nggak minta haji. Aku minta sedekah dulu supaya aku jadi orang soleh coba. Waduh, kalau orang menghayati itu, masya Allah. Tapi bagaimana kalau kita udah tahu nih ayat ini, mungkin ada saudara yang mungkin lagi sakratul maut begitu, kita laksanakan, kita sedekahkan atas nama dia. Bisa, tapi bisikin. Oh, bisikin. Ada dulu saya pengalaman, ada orang koma berapa hari, terus saya datang situ, kumpul anaknya, mantan istrinya, kumpul semua. Habis doa, dia bilang, keluarganya ada semuanya. Oh iya karena kasihan Pak nih, kenapa dia kayak digebukin orang begini katanya. Udah 3 hari ini. Udah saya bilang kumpulin aja nih, berapa aja, taruh di amplop, nanti amplopnya kasih untuk anak yatim, fakir miskin, tunanetra. Udah kita doa, saya bisikin dulu ini, Pak, ini sedekahnya anak bapak, termasuk ibu yang mantannya tadi, untuk bapak bersedekah. Ya dia kan nggak bisa ngomong lagi, cuman kita tahu dikasih tahu oleh Allah dia mau sedekah kan. Udah akhirnya saya doa, saya pulang. Nah itu di masjid Tebet itu, Tebet. Belum lama saya lagi di mau apa, kalau Tebet itu kita belok lagi kan arah ke Pancoran itu terus balik lagi kita mau ke Kebayoran kan. Ya. Nah jalanan itu jalan Tandean itu. Pak tanya, almarhum sudah dipanggil oleh Allah. Innalillah. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang istiqomah, awan, jadi orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh para
penonton podcast ini. Semoga apa yang disampaikan guru kita tadi dapat kita sebarkan lagi kebaikan-kebaikan ini, dan kita juga semuanya, ibu bapak dimanapun juga berada, terus kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Pesan terakhir dari kami, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung dakwah Quran di podcast ini dan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berhamdulillah. Alhamdulillah.